Pria tampan ini sedang mengendarai motornya bro dan berhenti di sebuah lampu merah. Kemudian seorang anak datang mengemis kepadanya. Namun saat dia ingin memberikan uangnya, laki-laki itu mengatakan jangan berikan uang kepadanya. Mereka mengemis dengan wajah yang sedih, tapi sebenarnya mereka mempunyai uang yang banyak. Pria itu menjawab, apa kau yang mengelola uang mereka? Tidak, aku hanya mengatakan cerita orang-orang saat berada di lampu merah. Jangan sebarkan semua gunjingan orang-orang, nasihatnya bro. Pria itu pun memberikan uangnya kepada si anak sambil mengelusnya, tetapi dia terkejut bro. Dia langsung turun dari motornya dan bertanya, kau demam tinggi, kenapa masih mengemis di terik matahari? Aku terpaksa melakukannya walaupun aku lagi sakit. Jika tidak, mereka membunuhku. Siapa dia? Dasu. Lalu anak itu menceritakannya bro. Mereka tinggal bersama seorang penjahat yang sangat kejam. Walaupun mereka semua sakit, penjahat itu tidak peduli. Mereka harus menyetorkan uang 100 rupiah setiap hari kepadanya. Kalau tidak, mereka semua akan dibunuh. Lalu anak itu mengatakan lagi, mereka juga mencongkel mata bayi yang baru lahir. Waduh, sadis bro. Pria itu pun prihatin. Kemudian anak itu membasuh pria tampan kepada teman yang sudah cacat. Lalu dia mengatakan, dulu dia pandai menari. Karena dia akan jadi orang hebat jika pandai menari, mereka memotong kakinya. Kenapa tak melapor ke polisi? Dia sudah membunuh 2 orang yang mencoba melaporkannya kak. Pria itu pun terkejut bro. Kami tinggal di sana dalam ketakutan, tak tahu lagi harus berbuat apa. Hati si pria tampan tersentuh. Lalu dia bertanya di mana dia bisa menemuinya. Dan terlihat di rumah penjahat itu saat mereka berangan-angan di tengah-tengah uang yang melimpah hasil para pengemis. Tiba-tiba pria itu datang dan menghajar anaknya bro. Ayahnya pun terkejut karena pria itu terus menghajar anaknya secara bertubi-tubi tanpa memberi ampun. Mereka semua pun terkejut. Pria itu terus memukulinya. Dia bisa mati, kata ayahnya. Si pria tampan pun mengatakan, aku memang ingin dia mati, lalu memiting lehernya bro. Penjahat itu pun tak terima, lalu dia menyuruh anak buahnya menghajarnya. Namun ternyata pria tampan itu sangat jago berkelahi bro. Dia kan mempunyai jurus bayangan, pukulan dan tendangannya pun sangat cepat. Para penjahat itu pun dihabisinya dan melayang semua dibuatnya. Tetapi para penjahat itu masih banyak. Dia pun berlari dan melompat ke sebuah kolam. Dia memancing mereka agar lebih mudah melawannya bro. Setelah mereka masuk dengan cepat, pria tampan itu langsung menghajar mereka. Pukulan dan tendangannya pun sangat dahsyat. Dalam seketika penjahat itu dibantingnya ke dalam air. Tanpa memberi waktu sedikit pun, salto indahnya pun dikeluarkan sehingga penjahat itu melayang ke atas bro. Wow, mantap bro. Lalu dengan kerennya dia berjalan lagi mendekati si bos penjahat dan anaknya. Laki-laki ini pun mau menyerang, tapi dia ditendang hingga berputar dan melayang. Penjahat itu datang juga dengan mudah si abang melawannya. Lalu dia menusuk kakinya hingga kesakitan bro. Inikah jari mencongkel mata bayi yang seharusnya bermain di pangkuan ibunya. Lalu si abang mematahkannya. Inikah tangan yang memberikan bocah mangkuk untuk mengemis. Lalu dia mematahkannya juga bro. Tak berapa lama seluruh media dan para polisi pun datang langsung menangkap para penjahat itu dan kelompoknya bro. Kemudian para wartawan bertanya kepada si abang tampan. Lalu dia menjawab, kalian yang harusnya selamatkan mereka, bukan aku. Kami, ya kalian. Kalian mendatangi menteri yang melintas di jalan, tapi kalian tidak mempedulikan anak-anak yang mengemis di jalanan yang sama. Kalian hanya mencari keuntungan dari naik turunnya film Mahabintang, tetapi kalian mengabaikan mereka. Media harus bertugas demi publik, bukan publisitas. Semua wartawan itu pun terdiam mendengarkannya bro. Dengar, berhentilah memberitakan aku. Beritakan anak-anak ini kepada mereka. Pikirkan langkah-langkah untuk menyelamatkan anak-anak ini. Tolonglah. Gadis cantik ini sedang melihat TV bro. Dia melihat berita si pria tampan itu telah berhasil menyelamatkan ratusan anak yatim. Dia pun menjadi jatuh cinta melihat kebaikan pria itu bro. Padahal sebelumnya gadis itu mendatangi paman si pria. Karena pria itu sering mengganggunya, dia jatuh cinta kepada gadis ini. Kemudian gadis itu mendatangi si paman yang sedang berlatih menari bro. Si gadis melihat tariannya yang sangat kocak. Dia pun hanya tersenyum melihat tarian paman itu yang sangat keren bro. Hahaha. Namun saat lagi asik, dia pun melihat si gadis dan langsung berhenti menari. Gadis itu pun mendatanginya. Loh, kok berhenti? Aku merasa malu. Kau kelihatan tampan kalau malu. Haha, kena tokoi bro. Si paman bertanya, ada apa kau mendadak kemari? Sebenarnya Cherry telah merampas ketenanganku. Dia telah menyelamatkan anak yatim. Kurasa dia baik, kau harus pertemukan kami. Kenapa kau tak sendiri saja yang bicara dengannya? Tiba-tiba pria itu lewat bro. Dia menguping mereka. Egoku tinggi, jadi tolong suruh dia menemuiku. Dan pria itu yang mendengarkannya pun ingin mempermainkannya bro. Kemudian si paman mendatanginya saat dia berolahraga. Cherry, kau menyukaiku kan? Aku melepas gadis demimu paman. Jangan, lanjutkan mencintai gadis itu. Memang koneksi internet.
yang bisa diputus dan disambung begitu saja. Ini hatiku. Jangan banyak omong. Apa? Enggak. Sejak dengar kau selamatkan anak yatim, dia putuskan tak akan melepaskanmu. Ayo bilang kau mencintainya. Apa dia akan mencintaiku jika aku tak selamatkan orang, Paman? Aku ingin gadis yang suka aku apa adanya. Mendengarnya, Paman itu malah merepeti si pria tampan, bro. Kemudian dia memohon kepada pria itu. Oke, egoku besar, suruh dia menemuiku. Ego besar, kau menguping percakapan kami ya? Tidak, kenapa? Dia juga bilang yang sama. Kalian semua seperti bocah, ayo bicara dengannya. Tetapi pria itu tak mau, dia malah menyuruh gadis itu yang datang. Si Paman pun mencoba menakutinya beberapa kali, tetapi pria itu tetap tak mau, bro. Dengan kesal dia langsung pergi. Ternyata dia pergi ke kamar mandi, bro. Tengok sana, tengok sini. Setelah aman dia menangis, bro. Haha, kocak, bro. Lucu aku nengok wajahnya, bro. Haha. Namun tiba-tiba seorang pria datang. Ketika melihatnya menangis, dia bertanya, "Kenapa menangis di toilet, Pak? Apa perlu izinmu menangis di sini?" "Biarkan aku menangis dengan tenang." "Baiklah, silakan menangis." Haha, ada lucu-lucunya juga ya, bro, filmnya. Kemudian dia lanjut menangis lagi, bro. Namun saat dia keluar, dia melihat gadis itu dan si pria tampan sedang bersama, bro. Mereka berdua terlihat sudah dekat dan sangat bahagia. Dan semenjak hari itu, mereka berdua pun jadian. Hati mereka berdua terasa berbunga-bunga, bro. Tak ingin jauh satu sama lain. Kemana-mana mereka selalu bersama, menikmati dak-dikduk jantung yang sedang berdebar. Mereka berdua sangat menikmati momen-momen berdua itu, bro, karena mereka sama-sama saling mencintai. Tak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Hari-hari mereka dilalui dengan canda dan tawa, bro. Si pria suka mempermainkan si gadis sehingga membuatnya cemburu. Namun di balik itu, pria itu sangat mencintainya, bro. Wow, nggak boleh lihat, ada anak-anak. Haha. Preman ini melihat si pria tampan sedang jalan-jalan bersama gadis itu, bro. Ternyata gadis itu adalah adik bos mereka dan mereka pun langsung memberitahukan kepada bosnya. Setelah mengetahuinya dari mereka, pemuda ini sangat marah, bro. Dia sangat murka karena ada pria yang berani mendekati adiknya. Lalu dia mengatakan, "Aku harus membunuhnya. Dia harus mati sebelum adikku mengabari cinta mereka." Mereka pun langsung mencarinya dan saat di lampu merah, ternyata pria tampan itu sudah ada di sebelah mereka, bro. Anak buah bos itu pun terkejut melihatnya. Mereka pun langsung mengikutinya, bro, menunggu tempat yang aman untuk menghabisi pria itu. Dan ternyata pria itu menuju ke kantor polisi dan berhenti di sana, bro. Para preman itu pun berhenti juga, lalu menelepon bosnya mengabari kalau pria itu berada di kantor polisi. Kemudian pria itu menitipkan sebuah paket kepada seorang pedagang dan memberikannya uang. Nanti dia akan mengambilnya, kata pria itu, bro. Setelah itu dia pun langsung masuk. Para polisi itu pun melakukan pemeriksaan di seluruh tubuhnya. Ketika sudah selesai, dia pun langsung berjalan lagi, bro, dengan paket yang sudah diambilnya kembali. Dengan cepat dia terus melangkahkan kakinya di sana. Dan tak lama kemudian para preman itu dan bosnya pun tiba, bro. Mereka pun terus berjalan mengejar pria itu. Lalu pamannya mengatakan, "Babji, pembunuhan ini harus menjadi puncak semua kejahatan." Sedangkan si pria tampan terus berjalan, lalu dia bersembunyi di sebuah semak-semak, bro. Kemudian dia membuka paket itu. Ternyata isinya adalah sebuah pistol. Saat para preman itu sedang mencarinya, salah satu dari mereka melihat si pria, bro, lalu mengatakan dia di sana. Mereka pun sangat senang dan langsung ingin menghabisinya, bro. Sedangkan pria itu hanya melihat seorang polisi yang sedang menelepon. Matanya terpaku dan sangat marah ketika melihat polisi itu. Dan saat para preman itu akan mendekatinya, tiba-tiba pria itu menembakkan pistolnya, bro. Sehingga para preman itu terkejut melihatnya, lalu mereka menoleh. Ternyata yang ditembaknya adalah polisi tadi, bro. Bahkan peluru-peluru itu terus masuk ke dalam tubuh si polisi. Pria itu terus menembakinya sehingga polisi itu koit, bro. Dan terjadilah kepanikan yang besar di sana. Sedangkan para preman itu ketakutan melihatnya karena pria itu dengan gampang membunuh seorang polisi yang penting di sana. Ketika pria itu pergi, mereka langsung balik badan karena ketakutan. Haha, nyali mereka langsung cheer, bro. Bahkan si pemuda bos mereka itu langsung demam tinggi setelah melihat kejadian itu, bro. Tak lama kemudian adiknya pun datang. "Loh kak, tadi pagi kau baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba demam? Kau yang bertanggung jawab atas ini. Apa salahku?" Si paman mau memberitahu, tetapi pemuda itu melarangnya, bro. Mereka takut akan terjadi apa-apa dengannya. Tiba-tiba pria tampan itu datang, bro. Melihatnya, si bos dan pamannya itu langsung ketakutan lagi. Mereka semua langsung mengingat kejadian itu. Lalu pria itu mengatakan kalau dia menyukai adiknya, bro. Namun si bos itu tidak bicara apa-apa. Dia hanya menatap si pria tampan. Pria itu pun bertanya kenapa dia tidak
tidak bicara. Dan karena ketakutan si paman mengatakan kami setuju dan menyuruh pemuda itu untuk tersenyum bro. Mereka berdua pun berterima kasih kepadanya. Kau seharusnya berterima kasih kepadaku. Kenapa? Karena aku yang mengurus kalian. Mendengarnya si paman penjahat ini pun sangat marah. Lalu dia menyuruh mereka berdua untuk pergi karena sudah direstui. Mereka pun akan pergi, tetapi penjahat itu memanggil paman si pria tampan. Cherry, kau bawalah dia ke rumahmu. Aku mau adakan pesta buat pamanmu karena telah menyatukan kalian. Waduh, pasti bakalan ada tragedi nih bro. Hahaha. Mereka pun menyiapkan makanan yang sangat banyak untuknya bro. Lalu mengambilkan piring untuknya, tetapi piring itu sangat besar sehingga paman itu menjadi heran. Kenapa piringnya besar sekali? Namun penjahat itu tidak peduli. Dengan kesal, penjahat itu menyuruh si paman memakan semuanya yang ada di piring itu bro. Kalau dia tidak mau memakannya, maka penjahat itu akan membunuhnya. Hahaha, udah kutebak, pasti si paman yang kena lagi bro. Karena ketakutan dia pun memakannya. Tetapi setelah itu dia telah berada di rumah sakit dengan perut yang membuncit bro. Hahaha, kok bisa ya sebesar itu? Pria tampan ini sedang melakukan ritual di suatu acara bersama ayah dan ibunya bro. Tiba-tiba sebuah helikopter datang ke tempat acara itu. Ternyata yang datang adalah seorang menteri bro. Orang-orang pun langsung menyambutnya. Namun di keramaian itu terlihat dua orang pria yang sedang menunggu sesuatu bro. Ternyata mereka sedang menunggu kedatangan menteri itu. Kemudian mereka melihat si pria tampan. Mereka pun tersenyum melihatnya bro. Pria itu terus berjalan, tetapi tiba-tiba langkahnya dihentikan oleh para polisi, sehingga mereka semua pun heran. Ternyata polisi itu memberikan jalan untuk sang menteri yang akan lewat bro. Pria tampan itu pun hanya terdiam sambil memandangi menteri itu. Namun tiba-tiba seorang polisi datang menahannya yang sedang memegang kantong. Polisi itu mengatakan, jangan bergerak, kau mau mengeluarkan pistolmu. Apakah aku harus diam jika kau membunuh orang di depanku? Tapi sang ayah membelanya bro, anakku seorang insinyur, mana mungkin dia membunuh orang. Kau akan mengerti saat diinterogasi. Laki-laki itu risau karena pria itu ditangkap. Dia bukan saudara kita, bukan. Lalu dia di mana? Tiba-tiba dari dalam air keluar seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan Cherry bro. Kemudian dia menusuk menteri itu, sehingga menteri itu terluka, sedangkan ibu dan ayahnya Cherry terkejut melihatnya bro. Wah, ada dua rupanya bro si pria tampan. Hahaha. Wajah mereka berdua sama persis, sehingga orang-orang pun kebingungan melihatnya. Kemudian dengan tatapannya yang tajam, pria itu berjalan mendekati sang menteri. Tetapi para pasukan menteri itu pun datang bro. Mereka langsung mengepung pria itu. Namun dengan cepat dia langsung menghajar mereka semua dengan trisulanya. Kemudian dia melemparkannya ke sang menteri, tetapi sang menteri mengelak. Pasukan datang lagi, namun dengan ganas dia menghajarnya bro. Satu persatu pasukan itu dikalahkannya dengan tinju yang sangat dahsyat. Polisi itu pun ingin membawa sang menteri ke rumah sakit, tetapi sang menteri sangat marah. Dia mengira pria itu sudah mati, ternyata masih hidup. Dia yang membunuh saudaraku dan di GP. Wadidaw, ada cerita apa sebenarnya di balik ini bro? Kemudian dia mau menembaknya, tetapi pria itu dapat menghalangi dengan tubuh pasukannya. Polisi itu mengambil pistolnya karena dilarang membawa pistol di acara itu. Lalu dia membawa sang menteri ke rumah sakit. Sedangkan Cherry dan seluruh keluarganya masih kebingungan bro. Mereka terus memenangi pria yang sangat mirip dengannya itu masih berkelahi dengan para pasukan. Mereka semua bertanya-tanya siapa dia sebenarnya dan apa yang terjadi. Tetapi tiba-tiba polisi itu mengambil sebuah setruman. Lalu dia menyetrum pria itu sehingga pria itu jadi lemas dan jatuh pingsan bro. Sedangkan Cherry hanya melihat para polisi membawa pria yang sangat mirip dengannya itu. Di balik bingungnya dia terus menatapinya bro. Dan polisi itu pun minta maaf kepadanya karena telah salah sangka kepadanya. Sebab wajah mereka sangat mirip. Cherry akan pulang bersama keluarganya bro. Tetapi tiba-tiba dia melihat sebuah majalah yang ada gambar pria yang mirip dengannya itu. Dia pun sangat terkejut melihatnya. Lalu dia mendekati majalah itu dan mengambilnya. Di situ tertulis Sidat bukan penjahat, dia pahlawan. Karena penasaran dia pun membaca majalah itu bro. Dia terus membacanya dari awal. Dia ingin mengetahui kisah hidup pria yang mirip dengannya itu. Ternyata kisahnya diawali terlihat banyak orang yang sedang berdemo di depan pabrik bro. Mereka ingin menutup pabrik itu. Tak lama kemudian pemilik pabrik dan saudaranya pun datang. Setelah sampai mereka pun langsung turun dari mobilnya dan menghampiri para pendemo itu. Lalu orang kaya itu mengatakan, kalian suruh kami menutup pabrik, tapi pemerintah menyuruh kami membangunnya. Kami harus apa? Akibat obat terlarang yang kau produksi, udara dan air mulai tercemar. Orang-orang sekarat terkena sakit paru-paru. Pahamilah masalah kami dan tutup pabriknya. Bukan pabrik yang mencemari lingkunganmu. Pemukimanmu yang kumuh itu penyebabnya.
Pergi dan pindahlah ke tempat lain. Pergi. Wah, sombong dia bro, mentang-mentang punya banyak harta. Ini bukan mainan yang bisa dipindah-pindah. Pabrik ini dibangun dengan uang sebanyak 1000 crore. Kehidupan masyarakat lebih penting daripada itu. Lalu orang kaya itu pun memanggil saudaranya bro. Setelah saudaranya datang, dia mengatakan, jika satu orang dibentak, 10 orang akan takut. Jika satu dihajar, 100 orang akan takut. Jika satu dibunuh, 100.000 orang akan takut. Bunuh dia. Orang tua itu pun dibunuh oleh adiknya bro. Sehingga orang tua itu sekarat di depan mereka semua. Lalu pria itu mengatakan, tak ada polisi di surga. Kalian ingin bergabung dengannya di sana. Mendengar ancamannya itu, tak berapa lama orang-orang itu pun mulai berkurang bro. Sedikit demi sedikit mereka semua pun pergi. Orang kaya ini pun mengatakan, jangan ada yang berbicara atau menentangku jika menginjakkan kaki di kota ini. Tetapi di tempat yang berbeda di stasiun kereta api, terlihat seorang pria yang baru datang bro. Ternyata wajahnya sangat tampan dan mempesona, membuat semua para wanita bisa melayang memandangnya. Nah, lihat itu kan, hahaha, mantap bro. Lalu kakaknya datang menjemput pria ini bro. Mereka saling bertanya sapa dan melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Dan tak berapa lama mereka telah sampai ke rumahnya dengan membawa pria itu. Lalu kakaknya menyuruhnya untuk mandi dulu bro, dan kakaknya akan masak. Namun ketika dia mau mandi, saat membuka pintu, ternyata dia melihat seorang gadis yang sedang mandi bro. Tetapi anehnya wanita itu tidak malu, dia malah bertanya. Sedangkan pria itu hanya terdiam dan keluar sesuatu dari kepalanya. Kira-kira apa yang ada di pikirannya itu ya bro, hahaha. Namun gadis itu tidak peduli, dia malah tersenyum dengannya. Pakailah bajumu dan tutuplah pintunya. Kalau tidak, semua yang kupelajari akan keluar dari otakku. Oh begitu, sekarang semuanya akan kembali. Lalu gadis itu mencium si pria bro. Baru setengah yang kembali, haha, doyan juga rupanya. Lalu dicium lagi. Kemudian pria itu ke meja makan untuk makan bersama kakaknya bro. Tiba-tiba gadis itu pun datang juga. Tetapi lucunya pria itu berpura-pura tidak mengenalinya bro. Haha, keren kau bang. Aktingnya sangat bagus. Gadis itu pun merasa lega mendengarkannya. Dia pun terus berbicara kepada kakaknya seakan-akan baru melihatnya lagi. Gadis itu pun memujinya. Lalu dia disuruh duduk sama si pria. Gawat-gawat, akting mereka seperti pemain film ya bro. Hahaha. Oke bro, bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus ya.